Yuk gabung dalam ibadah live streaming Komisi Pemuda tanggal 21 November jam 9 pagi hanya di YouTube channel GKI Perumahan Citra 1. Stay tune. Stay tune. Stay tune. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah pagi ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 60, Hai makhluk alam semesta. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Umat yang dikasihi Tuhan, membicarakan tentang akhir zaman seringkali menimbulkan banyak pendapat, bahkan perdebatan yang cukup panjang. Namun bagi kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh karya penebusan Kristus, dan yang dengan setia sedang menantikan janji kedatangan Kristus kembali, kita akan selalu dimampukan untuk hidup dalam pengharapan sekalipun kita hidup dalam masa-masa sulit seperti ini. Karena Tuhan berjanji menolong kita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh darah Kristus. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17 mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih,
ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa untuk mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari dalam kehidupan kami ada begitu banyak hal yang kami lakukan, baik lewat perkataan dan tindakan kami, melukai hati Tuhan ketika kami melukai hati sesama kami. Seringkali apa yang kami lakukan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dan juga firman Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, ketika kami tidak menjadikan firman Tuhan, pijakan dan pedoman hidup kami, tetapi kami justru mengandalkan pikiran kami sendiri dan kehendak kami sendiri. Untuk itu ya Tuhan, pada saat ini, kami tertunduk malu atas semua dosa-dosa yang kami perbuat. Biarlah kasih Tuhan boleh mentahirkan kami, menghapuskan dosa-dosa kami dalam diri kami, sehingga kami boleh layak berdiri di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah pengharapan kami satu-satunya. Di dalam nama Kristus Yesus yang maha murah itu, kami berdoa dan memohon. Amin. Menunggu
Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan bagi setiap orang yang telah datang ke hadapan Allah dan dengan sungguh-sungguh mengakui serta menyesali dosa-dosanya, diberikan berita anugerah yang dinyatakan di dalam firman-Nya menurut Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita satu di dalam doa aplikasi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini. Kami ingin merenungkan firman Tuhan. Biarlah ketika kami membaca satu demi satu, hati kami boleh bersuka cita. Bahkan hati kami boleh terarah kepada Tuhan. Agar firman yang nanti kami baca dan bahkan kami renungkan, boleh senantiasa menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi kehidupan yang tidak menentu pada saat ini. Namun kami percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kekal, sehingga firman Tuhan itu yang akan menuntun kami untuk terus berjuang dan bertahan sampai kepada kesudahannya. Oleh sebab itu biarlah Kau pimpin kami, biarlah Roh Kudus menguasai kami, agar firman yang nanti kami ingin baca dan renungkan ini boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 13 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Markus 13 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Demikian bunyinya. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak
di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah mereka yang mendengar dan memeliharanya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Salam sehat, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam hidup hari lepas hari. Tema pada saat ini adalah hidup di akhir zaman. Ya. Ada sebuah cerita. Adalah seorang pendeta dengan putri kecilnya yang bernama Mei-ling sedang menuju ke Jakarta dari kota Bandung. Ketika di terminal bus Cicaheum, kalau orang Sunda Cicahem gitu ya, agak dimajukan bawahnya, di terminal bus Cicahem, Mei-ling heran melihat orang berteriak-teriak tanpa istirahat. "Jakarta, Jakarta, Bu, Pak, mari, Jakarta, segera berangkat," katanya begitu. Mei-ling kecil semakin heran ketika bus sudah mulai berangkat, orang yang berteriak-teriak tadi malah tidak ikut ke Jakarta. "Papa," kata si Mei-ling kepada bapaknya. "Siapa sih, Pak? Tadi yang ngajak-ngajakin orang itu pergi ke Jakarta. Kok sekarang dianya malah enggak ikutan?" kata si Mei-ling. Lalu papanya menerangkan, "Itu namanya calo. Cara makannya dengan cara cuap-cuap. Walaupun dia teriak-teriak sampai pagi, dia enggak bakal ikut bus itu pergi." "Oh," kata si Mei-ling, "jadi yang teriak-teriak itu namanya calo." Sahut Mei-ling mulai paham. Tapi tiba-tiba Mei-ling menangis. Anak kecil biasanya kalau nangis pasti begini gitu ya. Ayahnya heran. "Loh, memang kenapa? Kok Mei-ling malah nangis?" kata papanya. "Kalau begitu," kata Mei-ling, "Papa nggak usah jadi pendeta saja ya," katanya. Jawab si Mei-ling. Papanya heran. "Loh kenapa? Kenapa nggak boleh jadi pendeta?" kata bapaknya semakin heran. Lalu Mei-ling bilang, "Papa itu sering teriak-teriak kalau khotbah di gereja supaya orang-orang masuk surga. Jadi Mei-ling takut papa sendiri kagak ikutan ke sana gitu ya. Kayak calo tadi, Pak," katanya. Saudara-saudara, dari cerita itu yang bisa kita ambil adalah sebuah bagaimana orang tidak bisa melakukan integritas di dalam kehidupannya. Hal itu nanti bisa kita lihat. Bagaimana lembaga yang bernama Sanhedrin itu juga tidak memiliki integritas sampai kepada kesudahannya ketika bait Allah hancur. Sejak lebih dari 3 abad sebenarnya,
Sebelum zaman Yesus, keadaan negeri orang Yahudi itu semakin kacau sebagai akibat ketegangan di kalangan intern. Mereka pun saling berebut kekuasaan, orang Farisi dengan orang Farisi. Dan datangnya kekuatan luar dari eksternal, mula-mula orang Yunani, tetapi juga akhirnya kemudian orang Romawi datang menjajah mereka. Dan pada tahun 63 sebelum Masehi, tentara Romawi yang dipimpin oleh orang yang bernama Pompei mengurung Yerusalem dan membawahkan negeri orang Yahudi pada pengaturan administrasi Romawi. Keadaan ini oleh orang Yahudi dirasakan sebagai tanda-tanda makin dekatnya akhir zaman. Kemudian penghancuran kota itu bersama dengan Bait Allah pada tahun 70 oleh raja yang bernama Titus membuat orang makin melihat bahwa akhir zaman itu adalah sebuah kenyataan yang tidak mungkin terelakkan. Saudara-saudara, dalam keadaan ini berkembanglah anggapan bahwa Yang Maha Kuasa pada akhirnya telah menentukan akhir dari dunia yang makin tidak menentu. Tentang kapan terjadinya, hal ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Tapi berbarengan dengan itu, dipercaya juga akan tiba seorang tokoh yang bakal memimpin orang keluar melewati zaman yang carut-marut tadi. Dia akan membangun kembali kehidupan yang berantakan itu. Dan mereka yang bertahan dalam zaman yang susah itu akan diselamatkan dan memasuki hidup yang baru. Inilah yang disebut sebagai eskatologi apokaliptik, akhir zaman yang diberitahukan melalui tanda-tanda yang edan tadi. Dan juga mesianisme apokaliptik, yaitu harapan akan datangnya tokoh terurapi pada akhir zaman. Kedua hal ini terungkap dalam Perjanjian Lama dengan jelas kalau kita membaca pada kitab Daniel. Saudara-saudara, kalau kita melihat Markus 13 dengan apa yang tadi saya terangkan di atas, apa hubungannya dengan pertanyaan para murid? Setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya keluar dari Bait Allah, satu orang muridnya menyampaikan kekagumannya tentang megahnya bangunan Bait Allah. Batu-batu yang kokoh tersusun membuat bangunan terlihat mempesona. Sampai berapa berpuluh-puluh meter batu-batu itu berdiri dan dibuat dari karangan yang begitu luar biasa. Kira-kira tanggapan seperti apa yang diharapkan dari kekaguman murid itu? Ternyata Tuhan Yesus menjawab begini, tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya itu akan diruntuhkan. Ketika mendengar pertanyaan Yesus itu, beberapa murid menjadi gelisah. Maka mereka akhirnya melontarkan sebuah pertanyaan. Kapan semuanya itu akan terjadi? Tanda-tanda apa juga yang bakal menunjukkan bahwa hal itu terjadi? Yesus menjawab mereka. Tuhan Yesus menguraikan jawaban terhadap pertanyaan yang kedua. Kalau kita lihat, kapan waktunya dan tanda-tanda apa yang bisa kita tahu bahwa ini adalah waktunya? Jawaban Yesus adalah berfokus kepada yang kedua. Yesus menguraikan jawaban terhadap pertanyaan kedua dan tidak memberi jawaban langsung terhadap pertanyaan yang pertama. Dia bilang ada penyesatan, kabar tentang perang, terjadi gempa bumi, kelaparan. Itu semua adalah permulaan menjelang zaman baru. Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tapi pertanyaannya, kapan semua itu terjadi? Tuhan Yesus menyiapkan murid-muridnya untuk waspada dan selalu siap kapanpun waktu itu akan tiba. Jika waktu itu tiba, murid-muridnya sudah berada pada jalan yang benar. Jadi kapan waktu kesudahan itu akan terjadi,
bukan persoalan lagi bagi mereka, sehingga tidak perlu jawaban. Adapun tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus adalah sebagai berikut. Yang pertama, munculnya Mesias-Mesias palsu. Murid-murid dihimbau agar tidak mudah mempercayai orang-orang yang mengaku diri Mesias karena klaim seperti itu tidak berdasar, tidak meyakinkan. Kemesiasan bukanlah sebuah kedudukan, melainkan apa yang nyata-nyata dijalankan oleh orang tersebut. Batu ujinya adalah apakah Mesias itu dapat membuat orang makin merasa lega secara spiritual dan juga menjadi orang yang merdeka karena terbebas dari dosa, atau sebaliknya. Lalu yang kedua, akan terjadi perang, gempa bumi, dan kelaparan. Apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat itu juga terjadi pada masa kini. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Yesus itu terjadi terus, sehingga kita sekarang juga berada hidup di akhir zaman. Bukankah perang juga sering kita dengar? Terjadi perang di sana, terjadi perang di sini. Bukankah juga kita suka mendengar ada gempa bumi di sana? Baru-baru ini juga ada gempa bumi di Jawa dan sebagainya. Terjadi kelaparan di daerah pedalaman dan sebagainya, terjadi. Lalu juga bukankah penganiayaan, yang ketiga, tanda-tandanya terjadi penganiayaan orang percaya itu pun juga terjadi. Kita sering mendengar berita-berita tersebut bahwa terjadi penganiayaan orang-orang yang percaya. Bahwa ketiga hal ini tidak terjadi begitu saja, tetapi juga masih terjadi hingga pada saat ini. Di sini, Yesus tidak sedang membuat para muridnya khawatir. Sebaliknya, Yesus menyebut semuanya itu sebagai permulaan penderitaan. Yang digunakan di sini adalah kata sakit bersalin. Jadi permulaan penderitaan itu bisa diartikan sebagai sakit bersalin. Artinya penderitaan itu akan berujung pada sukacita. Walaupun kita akan menderita, tetapi kita akan memperoleh sukacita. Yang bertahan dan beriman terus kepada Yesus, itulah yang akan memperoleh sukacita yang besar. Tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus bukan dimaksudkan agar para murid itu dapat menghitung atau meramalkan datangnya akhir zaman. Ada begitu banyak ya saudara-saudara. Kalau kita mendengar berita, ada satu person namanya itu mengatakan besok akhir zaman. Lalu dia duduk di singgasana pakai baju putih dan sebagainya. Ada yang mengatakan ini adalah Raja Nusantara yang akan mengakhiri dunia ini. Dia mengakui sebagai segala sesuatunya, tetapi tidak ada buahnya. Yesus memberikan tanda-tanda itu untuk memberi kepastian kepada para muridnya mengenai kedatangannya kembali, bahwa betul saya akan datang kembali. Jadi bukan basa-basi. Dan sedangkan nubuat mengenai kehancuran bait Allah itu mengungkapkan kepada para murid Yesus bahwa institusi yang menentang dia akan hancur. Saudara-saudara, keagamaan yang berpusat pada bait Allah pada cerita Yesus adalah keagamaan yang macet stuck, dan tidak membuat orang dapat merasakan kehadiran yang ilahi di situ, nggak bisa. Kelembagaan itu sudah lapuk dari dalam, tinggal tunggu aja runtuhnya. Jadi penghancuran atau penumpasan oleh Raja Titus, oleh pasukan Romawi itu memudahkan sebenarnya, bukan menjadi penyebabnya. Bagi penguasa Roma, menghancurkan bait Allah berarti menghilangkan simbol atau lambang yang menyatukan perasaan religius orang Yahudi yang menjadi ancaman hegemoni Romawi. Namun bagi Yesus dan murid-muridnya, kehancuran bait Allah ini tidak terelakkan karena lembaga ini telah terlalu jauh menyalahi perannya sendiri. Kalau kita bisa melihat dan mengamati kitab suci Alkitab, hal ini bisa kita lihat dari kisah 10 orang kusta, bahwa mereka tak mungkin dinyatakan sembuh oleh imam di bait Allah meski sudah benar-benar sembuh. Juga dalam perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai, di mana orang Farisi dalam kisah tersebut merasa lebih benar dan lebih saleh
dibandingkan si pemungut cukai yang berdiri jauh berdoa sambil memukul-mukul dadanya karena merasa sangat berdosa di hadapan Tuhan. Lalu juga ada sebuah cerita dalam perumpamaan tentang orang yang hampir mati dirampok di perjalanan. Dikisahkan juga ada imam dan seorang Lewi lewat dan melihat orang tadi tanpa memberi pertolongan. Mereka itu semua termasuk lembaga bait Allah tadi. Karena itu keberadaan bait Allah tidak lagi berarti akan hancur. Namun demikian dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa bait yang hancur itu akan dibangun Yesus kembali dalam 3 hari. Dan bangunan yang baru itu akan menjalankan peran dari Sang Mesias yang sesungguhnya, yang tidak menyekap yang ilahi tadi dan tidak memagari ruang geraknya, tetapi bisa menghadirkannya di tengah-tengah kehidupan manusia. Saudara-saudara, ada sebagian orang menaruh kebanggaan diri pada hal-hal konyol. Seperti di media sosial kalau kita lihat kerap melihat orang melakukan hal-hal konyol. Seperti berselfie ria di tempat-tempat yang berbahaya. Ada yang di tepi gunung, ada yang di jembatan dia naik di atasnya, ada yang di atas gedung, dia di pinggirnya dia foto, ada di batu karang yang kalau ombak itu datang seperti Devil Tears yang ada di Bali itu, begitu langsung ke bawah, berani foto di situ, gitu ya. Sampai pada akhirnya ada yang jatuh, meninggal. Ada yang duduk foto jatuh, meninggal. Ada yang jatuh dari gedung, ada yang jatuh dari jembatan. Hanya demi berselfie ria menunjukkan bahwa dirinya itu luar biasa. Ada juga yang melakukan hal-hal yang tidak waras. Dengan membuat video TikTok dan sebagainya, melakukan hal-hal yang tidak waras. Atau bikin pernyataan yang konyol. Baik itu di platform apapun untuk mendapatkan perhatian dari publik, yang penting saya bisa viral, katanya. Ada juga yang menaruh kebanggaan dirinya pada potret diri yang berlebihan. Dia bangga karena merasa selalu punya jawaban atas seluruh pertanyaan. Merasa jarang salah dan kerap dijadikan acuan dari orang-orang di sekitarnya untuk mendapatkan petuah atau jawaban darinya. Jiwanya yang insecure ingin mendapatkan rasa aman dan bangga dengan selalu menempatkan dirinya di atas orang lain, lebih pintar, lebih suci, dan berpengalaman atau yang lainnya. Dan tidak bersedia mengakui dengan tulus bahwa keteledoran juga menjadi makanan hariannya yang berbumbu dengan keangkuhan. Yang terakhir, ada yang menaruh kebanggaannya terhadap bangsanya sendiri dan apa yang bisa bangsa itu perbuat. Hal ini sama dengan peristiwa bacaan kita di atas. Bangsa Yahudi sangat bangga dengan apa yang bisa mereka capai melalui pembangunan bait Allah yang begitu megah. Sebab mereka percaya bahwa bangunan tersebut nantinya akan menjadi markas besar Mesias untuk membebaskan mereka dari cengkraman musuh. Kebanggaan ini membuat mereka menjadi lupa diri bahwa sesungguhnya Allah itu tidak dapat terkurung oleh bangunan yang super mewah. Itu sebabnya ketika Musa mengatakan, "Siapa engkau?" Allah mengatakan, "I am that I am." Aku adalah aku, yang artinya aku bisa ada dimanapun. Akibatnya mereka selalu mendahulukan orang Yahudi yang mengurung Allah dalam bait Allah itu, selalu mendahulukan apa yang terlihat oleh mata mereka namun bersifat sementara ketimbang apa yang tidak terlihat namun bersifat kekal adanya. Ibarat naik perahu, naiklah perahu yang baik, jangan perahu yang bocor. Sebab perahu bocor pasti akan tenggelam. Demikian juga dengan hidup. Kita harus menggantungkan hidup kita itu pada nilai yang bersifat kekal dan jangan pada yang fana. Kalau menggantungkan hidup pada hal yang bersifat sementara, maka semuanya itu akan berakhir. Sebaliknya, jika kita menggantungkan hidup pada yang bernilai kekal,
maka kita akan mendapatkan hidup yang abadi. Kemegahan dunia seringkali membuat kita gagal untuk fokus mengejar kehidupan yang kekal. Kerap kali bahkan kita mencurahkan seluruh pikiran kita, seluruh waktu kita, seluruh tenaga kita hanya mengejar kenikmatan dunia. Murid Yesus juga manusia biasa, sehingga hati mereka tergoda terhadap batu-batu yang kuat dan gedung-gedung yang megah. Tapi juga ada zaman sekarang yang tergoda oleh batu-batu akik. Ada yang warna ungu, pink, hijau, biru, dan sebagainya. Tapi ya nggak apa-apa kalau mau dibeli. Yesus menyadarkan para murid agar hati mereka jangan terikat pada hal-hal duniawi yang fana. Yesus mengatakan bahwa semuanya akan diruntuhkan. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya akan berakhir saat datangnya langit dan bumi yang baru. Oleh karena itu, hidup di akhir zaman ada 3 hal. Yang pertama adalah hidup yang berpengharapan. Hidup dalam berpengharapan adalah ketika kita menaruh harapan kita bukan kepada yang fana atau kepada yang bersifat sementara, namun menaruh harapan kepada yang kekal, kepada Allah, sehingga kita mendengar kabar atau mengalami perang, mengalami bencana yang hebat, entah itu gempa bumi, kelaparan, atau bencana yang lain, dan juga penganiayaan, ketidakadilan, kita masih bisa tetap berdiri teguh dan tidak gelisah, sebab kita percaya bahwa Kristus hadir bagi kita. Bagaimana kita bisa memulai hidup berpengharapan? Kita mulai dari hidup yang membiasakan diri untuk terus berdoa kepadanya. Ada banyak orang yang sekarang meninggalkan hidup doa dalam kehidupan hari lepas harinya. Sayang sekali. Padahal ketika kita mau terus membiasakan diri untuk berdoa kepada Tuhan, kita semakin berharap kepada Dia. Kita bisa semakin dekat. Kita bisa semakin bisa membaca gerak-geriknya, apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Kita punya pondasi bahwa ada Tuhan yang menjadi sahabat, menjadi bapa, menjadi orang tua bagi kita yang merawat dan yang memelihara. Oleh sebab itu jangan pernah meninggalkan hidup doa dalam kehidupan kita hari lepas hari. Berdoalah terus, jangan pernah putus. Walaupun terkadang jawaban doa itu sedikit lama, bahkan mungkin kita tidak mendapatkan jawaban dari doa itu. Siapa bilang suatu saat kita akan menyadari ternyata ini yang Tuhan berikan kepada kami. Yang kedua adalah hidup dalam kearifan, atau dengan kata lain discernment atau wisdom, akan menolong kita terhindar dari penyesatan dan juga kepalsuan. Artinya kita selalu memerlukan untuk menimbang segala sesuatu, tapi juga cakap dalam bertindak dalam hidup sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menjadikan firman Tuhan itu sebagai pijakan dan pedoman hidup kita satu-satunya, agar kita tidak mudah terombang-ambingkan dengan berita yang simpang siur, bahkan menyesatkan dan bisa menjauhkan kita dari relasi dengan Allah. Bagaimana kita bisa hidup penuh kearifan adalah ketika kita mau bersedia belajar mendalami firman Tuhan. Di dalam pendengaran kita akan firman Tuhan, di dalam diskusi-diskusi teologi yang berlangsung di dalam setiap kegiatan gereja, kita bisa semakin dapat percaya bahwa firman Tuhan itulah yang akan menuntun, mengarahkan, bahkan bisa menjadi kekuatan untuk kita menolak berita-berita yang menyesatkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, hidup di akhir zaman adalah dapat menghadirkan Kristus di dalam diri kita. Kalau kita nggak bisa menghadirkan Kristus dalam diri kita, bagaimana kita bisa berpengharapan dan hidup dengan penuh kearifan? Tidak bisa. Oleh sebab itu, dibutuhkan menghadirkan Kristus di dalam diri kita. Kita sering mengakui bahwa Kristus itu Tuhan. Kita sering mengakui bahwa Kristus itu adalah yang mengasihi kita. Tetapi apakah betul Kristus itu hadir di dalam hidup kita, atau hanya itu sebagai wacana?
Kalau kita hidup dan Kristus hadir, maka apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu pasti God's like. Itu pasti berbau Kristus, bukan berbau diri kita. Pasti yang menjadi kemuliaan yang kita bicarakan, yang kita lakukan itu Kristus, bukan diri kita. Kita mesti makin kecil, tapi Dia yang makin gede, Dia yang makin besar. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita sudah bisa menghadirkan Kristus dalam diri kita, maka untuk menjalin relasi yang baik di tengah-tengah keluarga itu akan mudah. Menjalin relasi yang baik di tengah-tengah kehidupan pelayanan di gereja, di sekolah, perkuliahan, kantor, ataupun di dalam masyarakat itu akan mudah. Ketika ada hal-hal yang datang ingin menghantam kita karena Kristus sudah hadir kepada kita dan kita hidup berpengharapan dan penuh kearifan, maka kita bisa tolak sesuatu yang jahat. Kita bisa berdiri teguh dengan apa yang menjadi kehendaknya. Bahkan ketika Kristus hadir dalam kehidupan kita, kita tidak memenjarakan Tuhan dalam sebuah gedung yang mewah, bahkan membatasi ruang geraknya. Dengan Kristus yang selalu hadir ini, membuat kita mempunyai daya, membuat kita mempunyai berjuang, bahkan bisa bertahan sampai kepada kesudahannya bagaimanapun kondisinya. Saat ini juga akan dilantik badan pemeriksa harta milik jemaat. Badan pemeriksa harta milik jemaat adalah satu hal yang penting dalam kehidupan gereja. Oleh karena itu, BPHMJ nanti akan dilantik juga mesti melihat bahwa di balik angka-angka yang nanti akan saudara periksa, ada Kristus yang hadir. Mintalah selalu hikmat dari Dia, agar apa yang saudara lakukan itu adalah semata-mata demi Kristus. Sehingga dalam melakukan pelayanan saudara juga dapat cermat, tapi juga saudara dapat bertumbuh dengan terus mengenal Dia semakin dalam. Oleh karena itu, hal ini menjadi penting bagi saudara-saudara yang nanti akan dilantik. Ini bukan sekedar pekerjaan yang sambil lalu. Ini adalah sebuah pelayanan, tapi pelayanan yang fokus dan tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan kalian talenta ini, yang kalian akan balas kebaikannya dengan mau menunjukkan pelayanan yang sesungguhnya. Selamat melayani bagi saudara nanti yang akan dilantik, dan juga bagi kita semua yang hidup di dalam akhir zaman ini. Kiranya kita terus berpengharapan, kita bisa terus hidup dalam kearifan, dan terus menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita akan melakukan pelayanan pelantikan badan pelayanan jemaat. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa, dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu shalom, yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai BPHMJ, yaitu Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat GKI Perumahan Citra 1 untuk masa pelayanan tahun 2001 sampai dengan 2022. Kami bersyukur, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat ini. Teguhkanlah saudara-saudara ini di dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Pertama-tama, perkenankanlah saya membacakan nama saudara-saudara Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat yang akan dilantik sebagai berikut. Frendi Gunawan, Grace Angeline Kosasih, dan juga Litwina Femilia Noviana Suryanto yang saat ini tidak dapat hadir. Sekarang saya mengundang saudara-saudara yang akan dilantik untuk berdiri untuk menyatakan keyakinan dan janji saudara-saudara dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini melalui Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat.
Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan badan pemeriksa harta milik jemaat? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu berjanjikah saudara untuk melakukan pelayanan dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Friendy Gunawan. Apakah jawab saudari Grace Angeline Kosasih? Dan saudara Litvina Familia Noviana Suryanto yang tidak dapat hadir. Apakah jawab saudara-saudara? Ya, kami percaya, yakin dan berjanji, kiranya Tuhan menolong kami. Allah sumber damai sejahtera yang memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan badan pemeriksa harta milik, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa dan tubuh saudara, hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, Ia juga yang akan menggenapinya. Amin. Madep sana. Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kami akan menggunakan seluruh talenta dan kemampuan yang Allah telah karuniakan kepada kami untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada kami ini dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar, serta menunjukkan kasih dalam saling membantu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Kami menyambut mereka dan akan mendukung serta bekerja sama dengan mereka dengan sungguh-sungguh dalam kasih. Silakan duduk. Kini akan dibacakan surat pengangkatan. Surat pengangkatan nomor 096 garing PC strip SP strip BPHMJ garing 6 garing 2021. Berdasarkan keputusan persidangan Majelis Jemaat Diperluas GKI Perumahan Citra 1 tanggal 27 Juni 2021, kami Majelis Jemaat GKI Perumahan Citra 1 mengangkat saudara-saudara sebagai badan pemeriksa harta milik jemaat GKI Perumahan Citra 1
masa pelayanan tahun 2021 sampai 2022 dalam diri Friendly Gunawan, nomor anggota 16172004, Grace Angelina Kosasih, nomor anggota 1128-0334, Litwina Familia Noviana Suryanto, nomor anggota 10271708. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi saudara-saudara untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Jakarta, 27 Juni 2021, Majelis Jemaat GKI Perumahan Citra 1, Penatua Yosefus Hadi Sucianto, Ketua Umum, Penatua Siwi Kristianti, Sekretaris Umum. Kini akan dibacakan surat purna waktu pelayanan bagi saudara-saudara yang telah menyelesaikan pelayanannya sebagai BPH-MJ pada tahun pelayanan 2019 sampai 2021. Jakarta, 9 November 2021, nomor 169-PC-P pelayanan BPH-MJ /11-2021 perihal purna waktu pelayanan kepada yang terhormat Ibu Patricia Rusli, Ibu Litwina Familia Noviana Suryanto, Bapak Friendly Gunawan. Salam dalam kasih Kristus. Atas nama Majelis Jemaat GKI Perumahan Citra 1, kami menyatakan bahwa pelayanan saudara selaku Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat atau BPH-MJ GKI Perumahan Citra 1 periode tahun 2019 sampai 2021 berakhir pada tanggal 20 Juni 2021. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan mendoakan agar pelayanan saudara menjadi berkat dan diberkati Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Kiranya Roh Kudus memimpin dan menyertai hidup saudara serta pelayanan saudara beserta keluarga. Teriring salam dan doa, Majelis Jemaat GKI Perumahan Citra 1, Penatua Yosefus Hadi Sucianto, Ketua Umum, Penatua Siwi Kristianti, Sekretaris Umum. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami anak-anak mengucapkan syukur atas firman yang boleh kami terima melalui hamba-Mu Pendeta Naya Widiawan, yang telah mengingatkan dan menguatkan kami. Biarlah kiranya kami dapat melakukannya di hari-hari mendatang karena pertolongan dan penyertaan-Mu saja. Pada kesempatan ini kami menyampaikan doa syafaat. Kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia yang telah Tuhan karuniakan berbagai macam berkat dan anugerah, sehingga bangsa Indonesia sampai saat ini masih boleh tetap ada dan dalam perlindungan Tuhan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa kami mengalami berbagai macam persoalan yang harus dihadapi dalam bencana alam di berbagai tempat. Permasalahan politik, keamanan, masalah radikalisme, kerukunan umat beragama, masalah kepastian hukum dan pemulihan ekonomi, di mana banyak pihak yang berusaha mengganggu keutuhan dan kedamaian bangsa kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa, presiden, wakil presiden, para menteri, dan masing-masing lembaga tinggi negara, agar mereka dapat memimpin dan menjalankan pemerintahan dengan bijak dan takut akan Tuhan, sehingga kebijakan dan keputusan yang diambil hanya untuk mensejahterakan semua lapisan masyarakat. Juga bangsa kami dan bangsa-bangsa di seluruh dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19
yang sampai saat ini masih menghantui kehidupan umat manusia. Kami mendoakan bagi gugus tugas COVID di pemerintahan pusat sampai dengan yang ada di daerah, para medis, dokter, perawat, petugas ambulan dan juga petugas pemakaman yang menangani para pasien yang terpapar COVID-19 dan juga keluarga mereka. Kiranya Tuhan memberikan pelindungan kesehatan dan keselamatan dari tertularnya penyakit yang mereka tangani, dan juga mereka boleh diberikan kesatuan hati, kesabaran dan semangat yang tinggi untuk dapat menangani dan menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami ingin mendoakan saudara-saudara seiman kami yang dalam keadaan lemah tubuhnya karena sakit penyakit yang dialami oleh mereka. Kami ingin mendoakan untuk Oma Lili Inawati, Oma Christine Hadi Projo, Oma Rohaini, Oma Eliana, Opa Sugiatmo Raharjo, Opa Herman Dinata, Opa Gerat Setia Dharma, Bapak Beta Syarif, Bapak Steve Darmawan, Bapak Alwi, Bapak Pendeta Ishak Sipasulta, Bapak Petrus Ardania, Ibu Diah, Ibu Riani, Ibu Heni Saputra, Ibu Fani, Ibu Meliana Sinaga, Ibu India, Abania Sebua, Christian Louis, Sierra, maupun mereka yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan melawat mereka, menjamah mereka dan memberikan kesembuhan baik melalui obat-obatan yang mereka minum maupun perawatan yang dilakukan. Tuhan kiranya juga memberkati para dokter, perawat, para medis agar mereka dapat mendiagnosa dan memberikan pengobatan yang baik dan benar. Juga kiranya Tuhan memberkati keluarga, kerabat yang mendampingi agar mereka diberi kekuatan, kesabaran dan kesehatan sehingga mereka dapat melayani dan mendampingi dengan penuh kasih dan sukacita, sehingga berkat Tuhan juga dapat tercurah melalui mereka, dan kami yakin Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik untuk kesembuhan sesuai dengan waktu Tuhan. Juga kami ingin berdoa bagi keluarga yang berduka, keluarga almarhum Bapak Heriadi Adi Dharma, suami dari Ibu Junika, anak dari Ibu Sintawati. Keluarga almarhum Pendeta Emeritus Stephen Suleman, suami dari Ibu Dini Kusnadi, GKI Gading Indah. Dan keluarga almarhum Bapak Bambang Siswanto, suami dari Ibu Siswi Narni, ayah dari Tessa, Theo, dan Thea. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka, agar mereka dapat tabah dalam menghadapi kedukaan ini, karena berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi jemaat-Mu di GKI Perumahan Citra 1 ini dengan segala pergumulan yang mereka hadapi, baik masalah di dalam rumah tangga seperti hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu. Juga pergumulan di dalam mencari pekerjaan dalam masa yang sulit seperti ini, mencari pasangan hidup, kesulitan menjalankan bisnis dan melanjutkan pendidikan. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kasih, kesabaran, pengharapan, jalan keluar dan iman yang teguh sehingga mereka senantiasa mengandalkan Tuhan saja dalam mengambil tindakan, karena kami yakin Tuhan akan menolong setiap orang yang berseru dan berserah kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih kalau Tuhan telah menyertai gereja-Mu GKI Perumahan Citra 1 ini, sehingga kami boleh beribadah dengan keterbatasan yang ada yang dilakukan baik secara online maupun live streaming. Kiranya kami tetap diberikan kesatuan hati dan kerinduan untuk berbagi kasih, bersekutu dan saling memerhatikan di antara kami dan sesama kami yang membutuhkan. Berkati pula para pelayan Tuhan, hamba-Mu Pendeta Elizabeth Hasikin, Pendeta Gloria Tesalonika, Pendeta Naya Widiawan Sudarmo, para pendeta tua dan para aktivis di tiap-tiap komisi maupun di kepanitiaan. Kiranya mereka senantiasa dilindungi, dikuatkan baik jasmani dan rohani mereka, sehingga mereka dapat melayani dimanapun Tuhan memakai dan menempatkan mereka. Juga kiranya Tuhan memberkati keluarga yang mendampingi dan mendukung pelayanan mereka, sehingga mereka pun dalam penyertaan Tuhan. Berkati pula ya Bapa dalam proses pemilihan calon penatua untuk periode 2022 sampai dengan 2025, sehingga proses pemilihan ini dapat berjalan dengan baik dan memperoleh calon-calon penatua yang berkomitmen sesuai dengan kehendak Tuhan dan takut akan Tuhan, untuk boleh melayani jemaat di GKI Perumahan Citra 1 ini. Kami juga bersyukur kalau pada hari ini telah dilakukan pelantikan tim badan pemeriksa harta milik dalam diri Saudara Randy Gunawan, Saudari Grace Angeline Kosasi, dan Saudari Litwina Femilia Noviana. Kiranya mereka dapat menjalankan tugas dan pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Banyak doa yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan, tetapi kiranya Tuhan yang mengetahui segala kebutuhan kami berkenan melengkapi dan menyempurnakannya. Doa yang jauh daripada sempurna ini
Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat saudara transfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1, atau saudara dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang telah disiapkan di depan ruang tata usaha lantai 2. Pada setiap hari Senin sampai dengan 1 pukul 9 sampai dengan pukul 2 siang dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri kehadirat-Mu Bapa, puji syukur dan terima kasih atas segala berkat dan penyertaan yang Tuhan telah berikan sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas segala berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini boleh Tuhan pakai menjadi pelebaran kerajaan Tuhan di mana kami boleh Tuhan pakai. Dan biarlah kiranya persembahan ini boleh dikelola oleh majelis jemaat dengan baik, dan biarlah kiranya mereka boleh mengelolanya dalam penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Hatiku
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Umat Tuhan, kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.